kasih Pak Sabar, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Judulnya ini adalah khotbahnya Petrus. Ya. Ini khotbah Petrus yang luar biasa setelah terima Roh Kudus dan ribuan orang bertobat. Nah, ini yang akan kita renungkan ini adalah sebagai sebuah kunci kita mengalami revival, kita mengalami kegerakan, kita mengalami semangat di dalam Tuhan yang tidak pernah padam. Ya, jika kita punya dua hal ini, ya. Ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, demikian ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita baru-baru di dalam Tuhan, sebenarnya dua ini itu sangat kental di dalam hidup kita. Dua ini sangat kita sangat ada di dalamnya ketika kita baru-baru terima Tuhan Yesus. Gitu. Tapi seiring waktu berjalan, kadang-kadang semangat itu, revival itu, kegerakan itu turun, gitu ya. Ya, mungkin karena kehidupan lama, mungkin juga karena banyaknya masalah, mungkin juga karena pikirannya teralihkan ke tempat lain. Gitu. Tetapi pagi hari ini, dua hal ini, yang pertama adalah ya, kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, apakah kita setiap hari, setiap waktu kita mengalami kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Ya, bisa firman-Nya itu yang bangkit, firman-Nya itu yang menjadi daging, firman-Nya itu yang mengubahkan kita, firman-Nya itu yang membara dalam hidup kita, firman-Nya itu yang kita lakukan menjadi pelaku firman. Itulah sebenarnya poin pertama, dibangkitkan oleh Allah. Yesus yang dibangkitkan oleh Allah, maksud saya. Itu saudara. Jadi yang pertama poin supaya kita mengalami revival adalah terus kita harus bekerja sama dengan Allah membangkitkan Yesus di dalam hidup kita. Gitu. Allah selalu ingin ya Yesus itu terus hidup di dalam diri kita. Yesus terus besar di dalam hidup kita. Yesus terus menjadi raja dalam hidup kita. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua adalah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya. Kalau kita mengalami semuanya itu, kita pasti menjadi saksi. Ya. Namanya saksi itu adalah melihat dengan mata sendiri, mengalami dengan mata sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri di tempat yang kejadian perkara itu, gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai saksi, saudara. Gitu. Jadi ketika kita ini mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan, mengalami firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita, mengalami bagaimana Yesus itu membangkitkan dan mengubah cara kita berpikir, mengalami mengubah kesedihan itu menjadi sukacita, mengalami yang malas itu menjadi rajin karena kebangkitan pertama tadi, mengalami yang namanya bodoh menjadi pinter. Semuanya itu saudara-saudara, itu adalah revival, itu adalah kegerakan. Dan kita dikatakan adalah saksi. Ya, yang pertama adalah Yesus dibangkitkan di dalam diri kita, saudaraku. Yang kedua adalah kita menjadi saksi. Ya, kita menjadi dua hal ini, saudaraku, kunci, gitu ya, supaya kita bisa, saudaraku, ke ayat 40.
Ayat 40 itu saudaraku mengatakan demikian. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian, karena saksi dia memberikan kesaksian, ya, yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, saudara ya, jadi karena kita mengalami kebangkitan, saudara, dan kita merasakan, karena kita menjadi saksi, yang kedua, kita mengalami kebangkitan, kita mengalami, saudara, kita menjadi saksi di sana, kita bisa ngomong kepada, kita memberi kesaksian, ya, kepada orang-orang jahat, katanya, supaya berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, saudara-saudara, beda orang yang ngalami dan orang yang tidak ngalami, saudara ya. Nah, kalau ngalami itu, saudara, itu kalau ngomong itu penuh kuasa, karena dia sendiri yang ngalaminya, ya toh. Saya belum pernah makan buah naga, saya cerita tentang buah naga. Wah, saya bukan saksi dari sebuah buah naga, gitu, ya toh. Tetapi kalau saya makan buah naga, lalu saya cerita tentang buah naga, itu banyak tepatnya dan betul kesaksian saya bahwa buah naga itu warnanya bukan hijau, tapi dalamnya warnanya ungu kemerah-merahan. Jelas, airnya banyak, tidak kemeriuk kayak makan mangga muda, gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu, saudara. Nah, tapi coba kalau calo ya, kalau calo itu, saudaraku, ayo mana itu Solo, dia sendiri tidak ke Solo, ya. Nah, itu tidak saksi namanya. Oleh karena itu, saudaraku, kunci pertama adalah kita sendiri mengalami kebangkitan. Kita doakan, saudaraku, ya, supaya jemaat Tuhan, supaya umat Tuhan mengalami yang pertama, kebangkitan Kristus dalam hidup mereka. Gitu. Yang kedua adalah mereka merasakan, ya, ini perlu didoakan, ada terobosan kebangkitan dari kesembuhan, sakit penyakit jadi sembuh, ya, yang bodoh jadi pintar, usahanya ngalam terobosan, ya, wah banyak sekali, saudara ya, yang perlu kita doakan. Yang ketiga adalah, saudaraku, kita perlu ngomong kepada dunia, saudara, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kenapa, saudaraku, angkatan yang jahat ini? Karena Allah telah memberikan kasih kepada setiap umat manusia, bukan karena mereka berbuat jahat, saudara, tapi karena kasih Tuhan itu, saudaraku, tidak boleh ditolak. Ya, kasih Tuhan itu harus turun. Tuhan sangat mengasihi setiap kita, setiap orang-orang berdosa, setiap orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Tuhan mengasihi, biar mereka mengalami kebangkitan dan mereka menjadi saksi. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa.